Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Pada malam hari ini tema kita adalah tentang istiqomah di jalan yang hak, dari kesibukan mencari dunia dan yang lainnya. Memang yang namanya istiqomah itu tidak mudah. Mengapa demikian? Yang pertama, karena syaitan dan bala tentaranya itu iblis bersumpah untuk menggoda manusia, di mana iblis bersumpah dan mengatakan, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan diriku ya Allah, aku akan halangi hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Iblis dan bala tentaranya terus menggoda, tak pernah henti-hentinya, tak pernah lelah-lelahnya. Berbagai macam trik dan tata cara mereka gunakan untuk menggoda manusia. Yang kedua, karena manusia mempunyai hawa nafsu dan syahwat. Dan syahwat itu lebih disukai oleh manusia daripada ketaatan. Ketaatan tidak disukai oleh hawa nafsu. Ketaatan tidak disukai oleh syahwat. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat untuk hawa nafsu kita. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Karena itulah memang ternyata untuk istiqomah berat sekali ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Namun kita harus istiqomah. Sebab kalau kita tidak istiqomah, kita akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Itu kita tidak mau. Kita harus istiqomah, Pak. Karena itu adalah tujuan hidup kita. Kita ingin masuk surga. Tujuan kita yang paling agung adalah surga. Tidak ada yang lain. Tapi subhanallah, ternyata untuk masuk surga butuh kepada kekuatan jiwa ya. Hanya jiwa-jiwa pejuang yang ingin berjuang untuk merebut surga dengan cara melawan hawa nafsu yang akan meraih surga insyaallah ta'ala. Lalu bagaimana kita supaya istiqomah dalam kehidupan dunia ini ya? Para ulama sudah menyebutkan tentang hal itu ya. Pertama, istiqomah adalah merupakan perbuatan yang agung di mata Allah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah, kemudian istiqomah, maka akan turun kepada mereka para malaikat di saat ia meninggal dunia sambil berkata, jangan kamu merasa takut, jangan kamu bersedih hati, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita istiqomah. Ini sebuah pertanyaan yang sangat agung sekali. Apa itu yang pertama? Kata para ulama, agar kita istiqomah, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Orang yang ikhlas adalah orang-orang yang tidak bisa digoda oleh iblis. Ketika iblis berkata apa? Ya, bahwa aku akan menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Lalu iblis memberikan pengecualian. Apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan. Itu yang aku tidak bisa goda ya Allah. Orang yang tidak ikhlas, dia tidak akan bisa istiqomah. Ada orang menuntut ilmu, ternyata menuntut ilmu tujuannya dunia.
Ketika Allah tidak berikan apa yang dia inginkan, segera dia akan berhenti dari menuntut ilmu. Ada orang beramal ibadah, ternyata yang diharapkan adalah pujian manusia. Tapi ketika manusia tidak memujinya, dia tidak akan bisa istiqomah. Hanya orang-orang yang ikhlas, insya Allah Pak, orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah. Tapi ikhlas itu tidak mudah, akhi. Ikhlas itu sesuatu yang tidak mudah. Makanya Sufyan bin Masruq ya, bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda minan niyyah." Tidaklah aku meluruskan sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niat. Untuk ikhlas berat. Terkadang di tengah jalan selalu ada keinginan-keinginan dipuji manusia. Terkadang di tengah jalan selalu ada keinginan-keinginan dunia dari amalan soleh kita. Padahal Allah mengatakan apa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, maka kami akan berikan kepada dia apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, kata Allah. Mereka itu dalam kehidupan akhirat nanti tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Batal apa yang mereka amalkan, sia-sia apa yang mereka lakukan. Insyaallah. Lalu bagaimana supaya kita bisa ikhlas, akhir? Agar kita bisa ikhlas, yang harus kita lakukan yang pertama, sebelum beramal kita muhasabah. Tanya, saya sholat karena siapa? Saya datang menuntut ilmu ini untuk apa? Tanya apa? Tanya. Sebelum kita melakukan amalan saleh, ketika kita mau sedekah, tanya, sudahkah saya ikhlas dalam sedekah saya? Ataukah saya masih ada mengharapkan kehidupan dunia atau pujian manusia? Kalau ternyata masih ada ingin dipuji manusia, hentikan dulu. Perbaiki dulu niat kita, Pak, sampai kemudian ikhlas. Ini di awal amal. Sebelum beramal, ya, hendaknya kita bertanya kepada diri kita dulu. Ketika kita sedang beramal, Al-Imam Ibnu Qudamah berkata, gunakan muraqabah. Apa itu muraqabah? Yaitu mengawasi hati kita, Pak. Awasi terus. Karena hati kita ini bagaikan partner bisnis yang sewaktu-waktu dia bisa berkhianat terhadap kita. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini yang pertama, agar kita bisa istiqomah. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah apa? Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu menapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah Rasul, ini disebut istiqomah tidak, Pak? Tidak. Kata para ulama, disebut seseorang itu istiqomah apabila dia ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dia tidak sesuai dengan contoh Rasul, bagaimana akan disebut istiqomah? Bukankah Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang mustaqim, yang lurus, itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur Rasul adalah merupakan tanda cinta seorang hamba kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31 apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian
mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah. Kata Imam Ibnu Katsir, hadi ayatul imtihan. Ini ayat ujian bagi setiap yang mengaku-ngaku cinta Allah. Bahwa siapa saja yang mengaku mencintai Allah, maka dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru benar cintanya ya akhi, azakumullah ya. Maka ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan syarat terpenting akhi bagi orang yang ingin istiqomah dalam kehidupannya. Iya wallah. Kemudian yang ketiga, apa jalan kita untuk istiqomah ya akhi? Yaitu berusahalah akhi, kita selalu menuntut ilmu Allah. Jangan berhenti dari duduk di majlis taklim akhi. Kita selalu menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Ilmu Allah banyak sekali. Makanya setiap harinya kita disuruh untuk mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Hah? Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Mengapa? Setiap hari kita diperintahkan untuk minta petunjuk, minta hidayah kurang lebih 17 kali lebih. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, li'anna hidayatallahi wasi'atun, karena hidayah Allah luas sekali, banyak sekali. Ya tidak? Iya Pak. Ilmu Allah sangat luas. Maka kewajiban kita untuk terus menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu Pak. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan meniti, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Insya Allah. Antum, kita semua ingin tidak dimudahkan jalannya ke surga? Kalau kita ingin, semua kita ingin jalan kita ke surga dimudahkan, hendaknya kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum mau pergi kemana, ke Berau, tapi nggak tahu jalannya, kira-kira nyampe nggak Pak? Nggak tahu jalan, nggak mau nanya orang, nggak mau lihat peta, pokoknya saya mau pergi aja. Sulit Pak. Kenapa? Karena kita tidak tahu jalannya. Tapi kalau kita tahu jalannya, mudah kita akan sampai ke sana. Demikian pula, kalau kita ingin pergi ke surga, harus tahu jalannya. Kalau kita tidak tahu jalannya, kita akan masuk ke neraka barangkali ya akhwat Islam. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita menuntut ilmu. Al-Quran menganjurkan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar apa? Hadil ayah fiha dalalatun wadihatun ala fadlil ilmi. Ayat ini menunjukkan dengan tegas akan keutamaan ilmu. Kenapa? Li'anna Allah ya'muru nabiyahu bi an yazidahu ilman. Karena Allah memerintahkan Rasulullah agar Rasulullah minta kepada Allah ditambahkan ilmu, bukan ditambahkan harta. Berarti ilmu lebih baik daripada harta ya akhwat Islam, azakumullah ya. Menuntut ilmu Pak. Bapak kalau ingin berhasil di dunia dengan ilmu Pak. Bapak kalau ingin berhasil sukses dalam bisnis dengan ilmu Pak. Bapak kalau ingin mau bikin kue yang enak dengan ilmu Pak. Bapak mau bikin jembatan yang kuat dengan ilmu Pak. Bapak ingin membuat sebuah rumah yang indah dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Apalagi kita mau masuk surga, maka harus dengan ilmu ya akhwat Islam, azakumullah ya. Maka kita berusaha ya akhi, semangat menuntut ilmu, menggali ilmu, masya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya kata Rasulullah SAW bersabda apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah jadikan ia faqih dalam agama. Berarti orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, dia tidak akan peduli sama agamanya. Dia tidak mau peduli menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ketiga, Pak, jalan untuk istiqomah, Pak. Apa itu? Menuntut ilmu. Seseorang semakin jauh dari majelis ta'lim, dari menuntut ilmu, setan akan semakin mudah untuk menggoda dia. Makanya kata Imam Az-Zuhri, satu orang alim lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu tahu ini halal, ini haram, ini jalan setan, ini bukan, ini jalan menuju surga, ini jalan ke neraka. Sedangkan ahli ibadah yang tidak punya ilmu nggak tahu mana ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasul, mana yang tidak, mana yang termasuk talbis iblis, mana yang tidak. Makanya akal Islam penting sekali menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin istiqomah menuntut ilmu. Orang yang tidak menuntut ilmu sulit untuk istiqomah di akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Yang keempat, agar kita istiqomah dalam kehidupan dunia ini, Pak, apa itu? Yaitu berteman dengan orang-orang yang soleh. Berteman dengan orang yang soleh penting, Pak. Coba baca oleh bapak-bapak dalam surat Al-Furqan bagaimana penyesalan penduduk api neraka. Penduduk api neraka menyesal, dia berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Penduduk api neraka itu berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh dia sudah menyesatkan saya dari peringatan setelah datangnya peringatan kepada saya. Rupanya orang ini masuk neraka gara-gara teman. Gara-gara teman, Masya Allah. Oleh karena itu ya akhwal Islam, Rasulullah SAW senantiasa menekankan tentang masalah teman ini, Pak. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Jangan dengarkan orang yang mengatakan, wah kita kan harus gaul, berteman dengan siapa saja. Ingat Pak, teman itu ada dua. Teman akrab kita dan teman yang biasa saja tidak akrab. Yang wajib kita jadikan teman akrab kita adalah orang soleh. Adapun orang yang tidak soleh, sebatas dia sebagai seorang muslim, gak masalah. Tapi untuk menjadikan sebagai dia khalil itu teman dekat, teman akrab yang kita curhat kepadanya, hendaknya orang-orang soleh, Pak. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang. Sabar berteman dengan mereka, orang-orang soleh itu. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, kata Allah. Jangan kamu palingkan matamu dari mereka. Ya, Masya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, Pak, untuk bersabar dengan orang soleh, Pak. Karena orang soleh kan manusia juga, ya enggak? Sesoleh-solehnya manusia pasti ada kekurangannya, ya enggak? Iya. Ustadz ke siapapun pasti ada kekurangannya, Pak. Pasti ada pernah berbuat salah, Pak. Makanya Allah menyuruh kita untuk bersabar menghadapi kekurangan-kekurangan teman-teman kita. Teman kita pun juga beda-beda, Pak, ininya, Pak, sifat dan karakternya, Pak. Yang jelas, Pak, mendapatkan teman soleh itu keuntungan di dunia dan akhirat, Pak. Apa keuntungan di dunia?
Keuntungan di dunia teman soleh itu ketika kita benar didukung, ketika kita salah diingatkan. Masya Allah, ini keuntungan di dunia. Keuntungan di dunia, ya, teman soleh itu selalu berusaha membantu kita di saat kita susah. Teman yang setia, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, Pak, selalu berusaha bagaimana dia menginginkan kebaikan untuk kita. Itu keuntungan di dunia. Di akhirat lebih lagi. Sukan dalam riwayat Imam Bukhari, Pak, bahwa nanti kaum mukminin setelah melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka, ya, mereka berhasil melewati jembatan Sirat. Kemudian mereka menghadap kepada Allah. Lalu mereka berkata, "Ya Rabb, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana hum finnar." Ya Rabb, teman-teman kami yang dahulu mereka sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan mereka ke dalam api neraka? Kata Rasulullah, "Fama asyaddu mujadalatan lillah illal mu'minun." Di hari itu tidak ada yang paling keras, ya, jidalnya, debatnya dengan Allah kecuali kaum mukminin. Mereka terus berkata, "Ya Allah, mereka teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, mereka berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke neraka?" Lalu Allah pun berfirman, "Silahkan kalian keluarkan dari orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan mereka dari api neraka." Maka kaum mukminin pun langsung diambilnya teman-teman mereka yang di dalam api neraka itu, yang mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan, Pak, itu teman-teman soleh, Pak. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Ya, "Aktsiru min suhbatis salihin." Perbanyaklah teman-teman yang saleh. Beliau berkata juga, "Wahai teman-temanku, kalau nanti di hari kiamat kalian tidak mendapatkan aku di surga, ya, maka cari aku di neraka. Ya, barangkali syafaat kalian bermanfaat untuk diriku." Na'am akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya mempunyai teman soleh itu keuntungan luar biasa. Jangan kita berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang awam, gaul. Kita katakan, maksud antum gaul apa ya? Kalau gaul maksudnya kita bermasyarakat, ya bagus. Gaul maksudnya kita bergaul dengan manusia untuk kebaikan, silahkan, Pak. Tapi kalau bergaul artinya kita mengikuti kemauan mereka, mereka tersesat, kita ikut sesat. Mereka berbuat maksiat, kita ikut berbuat maksiat. Ini dilarang dalam Islam, ikhwata Islam, azakumullah. Makanya kata Ibnu Mas'ud apa? La takunu imma'atan. Jangan kalian imma'ah. Apa itu Ibnu Mas'ud? Imma'ah. Kata Ibnu Mas'ud, "In ahsanan nas ahsantu wa in asa'u asa'tu." Kalau orang berbuat baik, aku ikut berbuat baik. Kalau orang berbuat buruk, aku ikut berbuat buruk. Jangan seperti itu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini yang keempat, Pak, yaitu agar kita istiqomah, Pak, carilah teman-teman yang soleh, apalagi teman hidup, ya. Antum-antum yang masih jomblo, yang masih belum menikah, ya, jangan yang antum lihat itu kecantikan aja, jangan, Pak. Lihat agamanya, lihat akhlaknya. Kata Rasulullah, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Cari oleh kamu yang punya agama dan akhlak, kamu beruntung nanti. Ya. Tapi kalau dapat dua-duanya, cantik juga, akhlak juga, agama juga, masya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi ini yang keempat agar kita istiqomah. Apa itu? Teman-teman yang saleh. Yang kelima, agar kita bisa istiqomah, Pak, apa? Beramal saleh.
Di sana ada amalan-amalan yang insya Allah Pak membantu kita untuk istiqomah Pak. Apa amalan-amalan yang bisa membantu istiqomah Pak? Yang pertama, menjaga sholat berjamaah di masjid Pak. Iya. Dalilnya mana Ustadz? Saya akan sebutkan dalilnya. Hadisnya sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Bahwasanya Rasulullah SAW bermimpi. Kata Rasulullah SAW, Ra'aitul bari Rabbi al-barihata. Tadi malam aku mimpi melihat Allah, bertemu dengan Allah. Fi ahsani suratin, dalam bentuk yang sangat indah sekali, kata Rasulullah SAW. Kemudian Allah berfirman kepadaku, Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu, hai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Aku berkata, tidak tahu ya Allah. Kata Rasulullah, fawadha'a yadahu ala baina mankibai. Maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku. Hatta wajadtu burdaha baina thadiyai, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard. Aku pun mengetahui apa yang terjadi di langit sana dan di bumi. Kemudian Allah berfirman kepadaku, Atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa amalan yang menggugurkan dosa. Fa ammal kafarat famashul aqdami ilal jama'at wa intidharus salawati ba'da salawat wa isbaghul wudu'i indal makruhat. Perhatikan Pak. Adapun yang menggugurkan dosa, kata Rasulullah, yang pertama adalah berjalan menuju masjid, sholat berjamaah. Yang kedua, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Yang ketiga, menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Kemudian Allah Ta'ala berfirman begini, Sodaqta ya Muhammad, kamu benar sekali hai Muhammad. Faman fa'ala dzalik, siapa yang bisa melakukan ini, menjaganya, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik dan ia pun akan meninggal dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummuh, kata Rasulullah, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah Pak. Ternyata Allah langsung yang menjamin, siapa yang menjaga 3 amal tadi, ia akan hidupnya baik, wafatnya pun baik. Apa 3 itu? Yang pertama, berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua apa? Menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudu di saat-saat sulit, seperti dingin banget, atau ketika kita sedang sakit, sulit, tapi tetap kita sempurnakan, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amal yang pertama Pak, yang insya Allah menyebabkan kita wafatnya husnul khatimah Pak. Ini amal Pak yang Rasulullah tegaskan bahwa ini amal bisa menyebabkan kita istiqomah insya Allah. Makanya kalau ada orang dan kita lihat dia mondar-mandir ke masjid, Masya Allah Pak, saksikan keimanan dia. Karena Allah sendiri yang mengatakan apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika humul muhtadun. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu siapa? Itu orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, mendirikan sholat dan membayar zakat, dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja.
mereka itu semoga akan mendapatkan hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak, berarti ya orang yang menjaga sholatnya ke masjid itu disaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah Pak, benar, orang-orang yang selalu pergi ke masjid, selalu dia ingin pergi ke masjid, selalu wafatnya rata-rata husnul khatimah, selalu diberikan oleh Allah kekuatan istiqomah. Alhamdulillah. Ini amal yang pertama, yang insya Allah yang bisa membuat kita istiqomah dalam kehidupan dunia. Yang kedua, apa amal yang insya Allah bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah Pak? Yang kedua adalah qiyamul lail, sholat malam. Kenapa sholat malam saya katakan begitu Pak? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, Allah berfirman, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya sholat malam itu lebih mengokohkan hati dan itu adalah amalan yang paling baik. Ini ayat Al-Quran diturunkan di awal-awal Rasulullah berdakwah. Di saat itu Rasulullah SAW menghadapi rintangan yang sangat berat. Ternyata yang Allah perintahkan kepada Rasulullah apa? Sholat malam. Kenapa? Alasannya ternyata sholat malam itu bisa menguatkan hati Pak. Subhanallah. Makanya Pak, sholat sunnah yang sering dan paling sering Allah sebutkan dalam Al-Quran sholat apa? Sholat tahajud. Allah menyebutkan sholat tahajud itu di 7 ayat atau 8 ayat. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Adhariyat ketika menyebutkan tentang sifat penduduk surga. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka dahulu mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka dahulu termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Dahulu mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak ya. Ternyata penduduk surga sifatnya yang paling menonjol apa? Suka sholat tahajud. Makanya jangan Pak, kita ini jangan membiasakan diri untuk meninggalkan sholat tahajud, jangan. Iya. Walaupun cuma witir. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumu minal lail fataraka salatal lail. Hai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan ya. Tadinya dia suka sholat malam, lalu ia tinggalkan sholat malam. Gak bagus Pak. Ini kebiasaan yang sangat bagus sekali. Sholat malam itu mengokohkan hati insya Allah, memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah. Yang ketiga, di antara amalan yang bisa membuat kita istiqomah apa Pak? Yaitu zikir dan sedekah. Sukan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat. Hai Rasulullah, syariat Islam sudah banyak. Hai Rasulullah, famurni bi amlin faslin atasyabbatu bih. Tolong dong hai Rasulullah, perintahkan saya satu perintah yang bisa saya pegang hai Rasulullah, tapi jangan banyak-banyak. Lihat, orang ini mengeluh syariat Islam sudah banyak sekali. Otomatis saya tidak bisa mengamalkan semuanya dan tidak bisa menghafal semuanya. Maka tolong hai Rasulullah, berikan kepada saya satu perintah saja yang saya selalu bisa pegang hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah Pak? Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah
yaitu senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lisan berzikir itu kekuatannya dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat? Orang yang berzikir dia sudah menamengi hatinya dari godaan setan yang terkutuk. Orang yang berzikir di akhir Islam menyebabkan Allah ingat kepada dirinya. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Kalau Allah ingat kita, Pak, Allah akan jaga kita, Pak. Makanya zikir itu luar biasa, Pak. Jangan lupakan zikir. Zikir mau tidur, zikir bangun tidur. Kayak terkadang mau tidur lupa. Zikir pagi sore, jangan lupa tuh, Pak. Zikir mau pakaian, zikir setelah sholat, zikir mau masuk WC. Banyak sekali zikir-zikir itu, Pak. Zikir mau naik kendaraan, zikir safar dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Sedekah pun demikian. Kata Rasulullah SAW apa? Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang rahasia itu kata Rasulullah bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Maka dari itu ya akhi, ini amalan yang ketiga yang insya Allah bisa membantu kita untuk apa? Istiqamah insya Allah ta'ala biiznillah. Ya. Amalan yang keempat yang bisa membuat kita istiqomah apa Pak? Selalu membantu saudara-saudara kita yang kesusahan. Kata Rasulullah SAW, ya beliau bersabda, "Wallah fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba itu membantu saudaranya. Berarti senantiasa kita bantu saudara kita, senantiasa Allah akan bantu kita. Iya. Berarti kalau Allah bantu kita, Allah bantu untuk istiqomah dan yang lainnya. Nah ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di antara sebab istiqomah Pak, yang keberapa sekarang? Hah? Yang kelima ya? Hah? Yang pertama kan ikhlas. Kemudian mutabaah. Nah, yang ketiga menuntut ilmu. Yang keempat berteman dengan orang yang soleh. Yang kelima beramal soleh. Sekarang yang keenam. Yang keenam, tinggalkan maksiat, jauhi maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu melemahkan iman. Maksiat bisa melemahkan hati, Pak. Orang semakin banyak berbuat maksiat, hatinya semakin lemah, imannya semakin lemah, dan untuk berbuat ketaatan semakin berat. Maka tinggalkan maksiat. Rasulullah SAW sabda, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Kata Ibnu Rajab apa? Jagalah Allah artinya jaga perintah Allah, jaga larangan Allah, jaga batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Maksudnya apa? Allah akan jaga kamu pada badanmu, pada hartamu, pada keluargamu. Allah pun akan jaga kamu di saat kamu sakaratul maut dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan Allah akan jaga agamamu. Masya Allah. Berarti ya akal Islam, meninggalkan maksiat itu dahsyat Pak, memberikan kekuatan untuk istiqomah Pak. Tapi kalau kita selalu jatuh kepada maksiat, bagaimana kita akan istiqomah ya akal Islam? Azakumullah ya. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keberapa? Yang ketujuh. Di antara sebab yang menyebabkan kita istiqomah ya akal Islam, taubat dan istighfar. Ya.
bertaubat dan beristighfar. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak beristighfar dan bertaubat. Beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh." Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan istighfarlah kepada Allah, karena aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar 100 kali. Bayangkan. Berapa kali antum istighfar, Pak, dalam sehari? Rasulullah SAW istighfar dan taubat seharinya 100 kali, Pak. Makanya kan kita dianjurkan ya, setiap pagi mengucapkan apa? Astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Berbahagialah orang yang mendapatkan dalam kitab catatan amalnya itu istighfar yang banyak. Berbahagialah dia, kata Rasulullah SAW. Maka ya akhwat Islam, azakumullah, istighfar, Pak, memberikan kepada kita kekuatan, Pak. Bahkan orang yang banyak istighfar itu, Pak, bukan hanya diberikan kekuatan istiqomah loh, Pak, diberikan keluasan rezeki, Pak. Allah berfirman dalam surat Nuh itu, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku berkata kepada kaumku, "Hai kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan kirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir." Tuh, Pak, ya. Ternyata istighfar itu bisa membuka pintu-pintu apa? Rezeki, Pak. Makanya banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-8, sebab kita istiqomah dalam kehidupan dunia, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, yaitu ya akhir Islam, membaca perjalanan orang-orang yang saleh, biografi mereka, bagaimana mereka yang wafat di atas iman dan Islam, bagaimana para ulama dalam kehidupan mereka, supaya kita bisa mencontoh mereka. Coba baca Bapak bagaimana kehidupan Imam Syafi'i yang luar biasa. Coba baca oleh Bapak bagaimana biografi Imam Bukhari rahimahullah. Coba baca oleh Bapak bagaimana biografi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka orang-orang yang luar biasa. Itu bisa memberikan semangat, kata para ulama, kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya tidak akan berpanjang-panjang karena di waktu malam pasti semakin malam antum semakin ngantuk, Pak. Jadi kita buka tanya jawab saja. Silakan, ada yang mau bertanya? Teman soleh, apakah istri termasuk yang bisa memberi syafaat kelak di hari akhirat? Mudah-mudahan, insyaallah. Sebab tentu kalau kita teman-teman sama teman saja bisa ya dengan izin Allah memberikan syafaat, apalagi teman hidup yang dia hidup bersama kita, maka itu lebih layak lagi. Adab-adab penuntut ilmu di zaman sekarang bagaimana, Ustadz? Yang pertama, ikhlas. Ya, ikhlas tuh, Pak. Kata Rasulullah, "Man talabal ilm mimma yubtagha fi wajhillah la yatlubu illa li aradin minad dunya lam yajid urfal jannah." Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia menuntut ilmu itu karena Allah, tapi dia tuntut karena mengharapkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tuh, ikhlas penting, Pak. Bapak nuntut ilmu jangan pengen disebut ustadz loh, Pak. Bapak nuntut ilmu jangan sekali-kali niatnya karena ingin disebut orang alim. Jangan, Pak. Sebab kata Rasulullah, Pak, ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa 3 orang itu? Salah satunya orang yang alim dan qari. Lalu dia dipanggil oleh Allah. Kata Allah, apa?
"Hai fulan, apa amalan kamu?" Kata dia, "Ya Allah, dahulu saya menuntut ilmu karena Engkau. Saya pun membaca Al-Quran karena Engkau." Allah berfirman apa? "Kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu hanya karena ingin disebut orang alim. Dan kamu dahulu menuntut ilmu, membaca Al-Quran karena ingin disebut qari." Lalu ia pun diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Hati-hati Pak, ini adab yang pertama. Apa itu? Ikhlas. Adab yang kedua Pak, dalam menuntut ilmu apa? Adab yang kedua di dalam menuntut ilmu apa Islam azakumullah wa iyyakum, yaitu hendaknya ada kesungguhan. Coba dengarkan nasihat Imam Syafi'i. Ini disebarkan kepada Imam Syafi'i dalam sebuah bait-bait beliau yang bagus. Kata beliau apa? Ya. "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Sa'ubbika biya an majmu'iha bibayani." Saudaraku, kamu tidak akan bisa menuntut ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saya akan beritahu kamu satu persatu. Apa itu? Yang pertama kata Imam Syafi'i apa? Hirsun, zakaun, kecerdasan. Yang kedua apa? Wahirsun, semangat. Yang ketiga apa? Wajtihadun, kesungguhan. Yang keempat apa? Wabulghatun, bekal. Yang kelima apa? Wa irsyadu ustadzin, bimbingan seorang ustadz. Dan yang keenam, watul zaman. Apa itu? Panjangnya waktu. Panjangnya waktu. Makanya dalam menuntut ilmu jangan tergesa-gesa. Ya. Nah ini yang harus diperhatikan dalam adab-adab menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana caranya supaya kita bisa meninggalkan maksiat dan tidak mengulangi lagi? Kata Imam Nawawi, kita harus punya azam, tekad bulat untuk tidak kembali lagi. Ini yang pertama. Berarti harus ada tekad Pak. Sebab kalau kita tidak punya tekad, sulit rasanya Pak. Yang kedua, jauhi sebab-sebab yang menyebabkan kita terjerumus kepada maksiat tersebut. Kalau antum maksiatnya gara-gara HP, jual HP-nya. Kalau antum maksiatnya gara-gara teman, agak tinggalkan teman tersebut, jaga jarak dengan dia. Kalau antum maksiatnya gara-gara televisi, tinggalkan televisinya. Sekarang alat maksiatnya masih ada dan antum tidak tinggalkan, sulit Pak, sulit. Ya. Makanya semua perkara yang bisa menjerumuskan kepada maksiat tinggalkan supaya kita betul-betul bisa meninggalkan maksiat dengan baik. Ya. Ustaz, di tempat saya sering melihat orang yang mengenal sunnah, tapi tatapan matanya itu kurang bersahabat sama orang lain yang tidak mengenal sunnah. Itu gimana ya? Ya itulah Pak, fenomena Pak. Ya, terkadang karena kita merasa sudah Masya Allah sunnah, pas ngelihat orang yang nggak sunnah, tatapannya beda gitu Pak, sinis dan yang lainnya. Jangan Pak, jangan perlihatkan tatapan yang tidak baik. Perlihatkan tatapan kasih sayang Pak. Iya. Perlihatkan senyum. Makanya kata Rasulullah apa? At-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu apa? Hah? Sedekah. Kita tahu tuh hadis, tapi buat senyum mahal banget tuh Pak. Apa susahnya kita mengatakan Assalamualaikum akhi, gimana kabarnya? Sehat? Ya.
Assalamualaikum Pak, senyum. Orang dengan senyuman saja udah seneng Pak. Ini nggak senyum, yang ada cemberut lagi Pak. Apa seperti itu akhlak yang diajarkan oleh Rasul? Tidak Pak, tidak sesuai dengan akhlak Rasul SAW. Rasulullah SAW itu kalau bertemu dengan para sahabat, beliau bertemu dengan wajah yang apa? Tatallaq itu berseri-seri. Gimana kabarnya? Ya, itu ya akhwat Islam, azakumullah ya. Antum seharusnya penuntut ilmu lebih berhak dan lebih layak untuk mengamalkan hal-hal seperti itu. Kok ini semakin menuntut ilmu semakin serem, kenapa ya? Semakin menuntut ilmu semakin cemberut, kenapa ya? Iya. Seharusnya semakin menuntut ilmu semakin bisa mengaplikasikan akhlak Rasulullah SAW. Ustadz, saya sering lupa bagaimana kiat menuntut ilmu agar lebih mudah difahami. Memang sih kecerdasan beda-beda Pak. Ada yang IQ-nya Masya Allah, sekali dengar aja langsung paham maksudnya. Ada orang yang IQ-nya dikit payah, ya. Mendengar sekali kurang paham, 2 kali masih kurang paham juga, baru yang keempat kali baru paham. Oh, ada juga yang IQ-nya jongkok Pak, ya. Pas mendengar seminggu kemudian baru paham, ya. Oh itu maksudnya Ustadz yang kemarin. Oh, ya. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau antum tidak bisa memahami ucapan Ustadz, tanyakan ke teman antum yang paham. Akhi, kemarin kajian Ustadz Fulan saya kurang paham. Antum paham nggak? Oh paham. Bisa nggak antum jelaskan ke saya supaya saya bisa paham? Begitu dong. Jangan malu bertanya. Ya. Malu bertanya sesat di jalan ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Ustadz, kalau main game bisa merusak istiqomah nggak ya Ustadz? Pak, main game itu mubah. Main game itu apa? Mubah, tapi kalau sampai melalaikan yang lebih penting, berarti Bapak sudah masuk dalam jaring-jaring setan. Kata Ibnu Qayyim, di antara cara iblis menggoda manusia apa? Disibukkan dengan yang mubah untuk meninggalkan perkara yang lebih utama. Sekarang Pak, kalau Bapak main game, habis waktu 1 jam, 2 jam. Padahal kalau itu digunakan untuk baca buku, manfaat nggak Pak? Manfaat banget. Ya, hati-hati Pak. Sesuatu yang mubah itu jangan memperbanyak darinya Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati orang yang beriman apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan mereka yang berpaling dari yang sia-sia. Berarti kita sangat dianjurkan berpaling dari yang sia-sia. Kalau main game gak ada manfaatnya, tinggalin. Ustadz, saya belum nikah Ustadz. Mau nikah belum punya duit. Ya. Dan saya sudah berusaha puasa, syahwat saya belum bisa terkendali. Pikiran sering ngeres. Saya baru bisa melupakan kalau main game. Ya udah main game, nggak apa-apa. Kalau memang antum bisa menghindari maksiat dengan cara main game, nggak masalah main game. Justru di saat pada waktu itu bisa jadi pahala, bisa jadi. Ya. Kenapa? Karena kita ingin menghindari yang maksiat. Ternyata caranya dengan main game. Nggak apa-apa. Ya. Kata Syekh Utsaimin yang mengatakan begitu. Tapi jangan biasakan Pak, setiap waktu main game, habis waktu buat main game Pak.
Ini merugi sekali Pak, merugi Pak. Ilmu masih sangat banyak Pak yang belum kita gali. Ustadz, anak usia 29 tahun tapi masih jomblo. Orang tua ingin minta yang satu ras, ya, satu ras Toyota dong, nggak ras ya, Toyota ras. Gimana dong Ustadz? Anak sedih jomblo terus. Sian. 29 tahun buat kencing doang Pak. Antum bilang ke orang tua, Bu, kan dalam Islam gak harus satu ras. Sekarang kamu cari satu ras susah sekali, gimana? Sementara fitnah di mana-mana Ibu. Iya. Maka kalau saya menikah dengan orang Indonesia ya nggak apa-apa lah. Kalau saya suka cantik dan yang lainnya, tolonglah izinkan Bu. Kalaupun Ibu tidak mengizinkan, tolong dong carikan yang satu ras. Ya. Karena saya sudah berumur, udah 39 tahun begini. Udah bujangan lapuk. Ya. Maka dari itu antum harus berusaha merayu orang tua. Ini zaman fitnah, akhi. Rasulullah mengatakan bahwa menikah itu menyempurnakan separuh agama. Menikah itu menyempurnakan separuh agama. Luar biasa akal Islam. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana menasihati ibu yang tidak mau berjilbab, berhijab? Menasihati orang tua harus super halus. Yang pertama, harus perlihatkan bakti kita kepada orang tua. Yang kedua, kita berusaha menasihati dengan cara lembut, Pak. Ya. Coba antum tanya ya kepada sales, gimana sih caranya kamu menjual supaya laku? Oh, kata sales, disebutin keistimewaan barangnya. Ini barang ini bisa begini ya. Demikian pula, Ibu tahu nggak Bu? Jilbab itu ternyata luar biasa loh Bu. Ya. Jilbab itu ternyata begini. Bahkan Ibu kalau pakai jilbab tambah cantik deh Bu. Maka yang seperti ini nggak masalah akal Islam. Biarkan dia mau berjilbab dulu, tertarik dulu, yang penting tertarik dulu. Ya, kuatkan dulu akidah dia. Jadikan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita sedang beribadah terlintas pikiran ria atau tidak ikhlas. Terus kita istighfar. Yang seperti ini bagaimana? Yang seperti ini kata para ulama tidak mempengaruhi apa-apa. Bahkan ia termasuk firman Allah, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah dan berusaha menahan hawa nafsunya, maka surga sebagai tempat tinggal untuknya. Ya. Apa hukumnya jika saya tidak bayar hutang dengan uang penghasilan sendiri, tapi suami tidak mau bayar? Ya. Pertama, membayar hutang itu wajib ya. Ingat, hutang itu bakal dibawa sampai hari kiamat, Bapak. Kalau kita tidak bayar, di hari kiamat kita akan bayar dengan amalan soleh, Pak. Kata Rasulullah SAW, man kanat indahu madlamatun li akhihi, siapa yang masih punya kezaliman kepada hamba, kepada saudaranya, falyatahallal minhul yaum, segera dibayar sekarang juga. Qabla an yakuna thammata dinarun wala dirham, sebelum nanti pada hari kiamat tidak akan bisa dibayar dengan dinar dan dirham, tapi dibayar dengan amalan soleh. Amalan soleh. Ternyata amalan soleh kita buat membayar hutang. Gimana coba? Bayar hutang semaksimal mungkin. Bilang ke suaminya, atau berusahalah semaksimal mungkin ya seorang istri untuk mencari pekerjaan yang halal untuk istri.
diizinkan suami untuk bisa menutupi hutang-hutangnya. Ustadz, iman seseorang itu kan turun naik Ustadz, bahkan bisa hilang sama sekali. Apakah istiqomah itu termasuk hidayah? Betul. Istiqomah itu hidayah taufik namanya Pak. Karena hidayah ada dua. Yang pertama hidayatul irsyad berupa ilmu. Yang kedua hidayatul taufik berupa amal. Sedangkan istiqomah itu termasuk hidayah apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ada bagaimana menasihati istri yang selalu pakai parfum kalau keluar rumah? Ya. Cariin hadis tentang itu. Setelah itu bilang ke istri, istriku yang cantik jelita, sayangku, cintaku, coba lihat deh, bagus nggak hadis ini? Kata Rasulullah, wanita mana saja yang keluar rumah memakai parfum minyak wangi, ya, maka dia pelacur terus. Gimana nih istriku? Bacain tuh, biarkan istri yang baca ke dia. Nggak usah lah kita nanya, nggak usah, apalagi kita marah-marah sama istri, nggak usah lah. Ya, tulis hadisnya, kemudian perlihatkan ke istri, baca deh istriku, kira-kira hadisnya gimana, supaya dia berpikir. Ya. Bagaimana cara meninggalkan teman yang berbuat maksiat dan cara membawanya ke majelis taklim? Kita tetap Pak berakhlak mulia kepada dia. Kalau dia mengajak berbuat maksiat, kita katakan maaf, saya tidak ingin berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian cobalah kita berikan nasihat yang baik sedikit-sedikit, ya. Ingatkan tentang tujuan hidupnya di dunia untuk apa, ingatkan siapa Tuhannya, supaya dia mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya supaya bisa istiqomah? Rasulullah SAW berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Tuh doanya Pak. Ya. Orang yang belum punya anak bisa mengamalkan zikir dan istighfar enggak? Ya jelaslah, bisa semua orang. Bahkan yang belum nikah pun bisa, Pak. Cuma zikir dan istighfar doang kok. Ya. Bahkan nenek-nenek pun juga bisa, Pak. Ada seorang nenek-nenek berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah tua dan aku tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan duduk. Tolong dong ajarkan aku, ya Rasulullah, suatu amalan yang bisa aku lakukan sambil duduk." Kata Rasulullah apa? Baca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Kalau kamu baca subhanallah 100 kali, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada kamu mempersiapkan 100 ekor kuda perang. Iya. Hadisnya saya kurang ingat, tapi demikian Rasulullah menganjurkan kepada sahabat-sahabiat itu, dan hadisnya sahih dari Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Sahkah salat seorang yang tidak baca bismillah? Karena sering dengar orang mengimami salat tak baca bismillah. Bukannya nggak baca Pak, tapi tidak mengeraskan bacaan bismillah. Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, apakah bismillahirrahmanirrahim itu disunnahkan untuk dikeraskan atau tidak? Sebagian ulama, dan ini madhab Imam Syafi'i, mengatakan harus dikeraskan. Namun hadis-hadisnya tidak ada yang sahih. Jumhur ulama, dan ini pendapat yang tiga, yaitu Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa tidak disyariatkan dikeraskan. Tetap baca bismillah tapi tidak
dikeraskan. Berdasarkan hadis Anas riwayat Muslim, karena Rasulullah SAW yaftatihu al-qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Adalah Rasulullah SAW memulai bacaan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan lafaz begini, fakana la yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Adalah Rasulullah SAW tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan pendapat ini yang paling kuat, ya, itu tidak disyariatkan mengeraskan bacaan tetap harus baca bismillah. Karena pendapat yang paling kuat adalah bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi, ya, kata Rasulullah, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat surat Al-Fatihah. Nas yang sharih, ya, dalam riwayat Al-Baihaqi. Bagaimana mengatasi iman yang sedang futur sementara kita ingin istiqomah? Kalau kita lagi futur, jangan dibiarkan Pak, dilawan. Caranya bagaimana? Kita minta nasihat kepada teman kita yang soleh, kepada ustadz. Lawan malasnya, tetap paksakan diri untuk menuntut ilmu, paksakan diri untuk beramal soleh. Insya Allah kalau kita perjuangkan dan berjihad, itu akan naik lagi Pak, insya Allah. Iya. Usaha dan doa apa ustadz supaya istiqomah menjauhi pacaran? Nah, yang suka pacaran ini caranya kawin. Iya dong, bilang ke perempuannya, kamu saya lamar aja ya, daripada kita pacaran terus dosa. Saya dapat hadisnya, dalilnya dari Al-Quran dan hadis nih, gimana nih, gak boleh pacaran ternyata haram. Gimana Neng kalau kita kawin aja yuk? Ya. Kalau si akhwatnya bilang nggak mau, kita pengen pacaran. Wah kalau begitu sih saya berhenti aja deh pacarannya. Ya. Kita harus lebih takut kepada Allah Pak, daripada takut kehilangan si Neng. Ya. Daripada takut kehilangan perempuan itu. Tegaskan begitu. Saya nggak mau pacaran, akhi. Saya ingin segera kita menikah aja lah, daripada pacaran fitnah terus, dosa terus. Ya, masya Allah. Bagaimana menghindari rasa malas menuntut ilmu? Pertama, malas jangan diikuti, harus dilawan. Yang kedua, baca sejarah para ulama terdahulu, bagaimana mereka semangat dalam menuntut ilmu. Ada Pak buku yang bagus Pak, 128 cara agar menuntut ilmu kembali semangat. Itu bukunya bagus deh, Bapak beli itu. Iya. 122 kalau masalah ya. Saya seorang mahasiswa. Bagaimana caranya agar saya bisa menghindari atau memperkecil maksiat? Karena saya sering berinteraksi dengan teman wanita di kelas atau bercampur baur. Saya sulit untuk meninggalkan penyebab ini. Pindah sekolah. Iya, gimana lagi? Kalau antum nggak bisa, pindah ke sekolah yang masya Allah bisa menjaga agama. Iya kan? Iya. Cari sekolahan yang tidak campur baur. Iya. Saya dulu waktu SMA satu kelas campur baur. Cuman waktu itu alhamdulillah saya udah ngaji. Saya berpikir gimana caranya supaya saya nggak didekati cewek ya. Saya galak aja sama cewek. Setiap ada yang deketin, ngapain yang deketin? Sana. Jadi satu SMA itu saya terkenal judes sama perempuan. Saya berprinsip nggak apa-apa disebut judes daripada saya terfitnah. Ya. Betul Pak. Terkadang kita harus berbuat seperti itu demi menjaga agama kita. Nggak bakalan jauh-jauh. Cuman yang susah itu Pak, kalau kitanya udah jatuh cinta sama orang, nah itu yang susah.
Ini cewek cakep amat ya. Ya, pertama lihat, lama-lama sering ngeliat, pengen dekat. Kalau dekat, pikat, sikat bangsa. Iya Pak, kalau memang tidak bisa ya, berusahalah menjaga agama itu lebih baik. Apakah berdosa jika saya tidak mengikuti sunnah Rasul? Apa yang dimaksud dengan sunnah Rasul yang antum ucapkan ini? Kalau sunnah Rasul artinya ajaran Rasul, ya berdosalah. Masa antum nggak mau ngikutin ajaran Rasul, terus ajaran siapa? Kalau antum tidak mengikuti ajaran Rasul, berarti ajaran setan, Pak. Karena ajaran yang paling benar hanyalah ajaran Rasul. Karena ajaran Rasul itu berasal dari wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dimaksud oleh antum sunnah di sini artinya di bawah wajib. Yang kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Maka Pak, para ulama mengatakan apabila seseorang terbiasa meninggalkan yang sunnah muakkadah, atau enggak sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, persaksiannya ditolak. Dan madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah, bahwa orang yang suka meninggalkan sholat sunnah atau amalan sunnah yang sifatnya muakkadah, itu persaksiannya ditolak. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan bahwa diperbolehkan mengingkari orang yang meninggalkan sunnah yang sangat ditekankan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang masuk masjid langsung duduk. Apa kata Rasulullah? Kamu sudah sholat belum? Belum hai Rasulullah. Bangun, sholat 2 rakaat dan percepat. Padahal sholat sunnah tahiyat masjid, dan sholat tahiyat masjid itu sholat sunnah yang sangat ditekankan. Ternyata Rasulullah menegur orang itu. Iya. Makanya kalau antum bilang, apa saya berdosa jika saya tidak mengikuti sunnah Rasul? Kalau yang dimaksud dengan sunnah di situ tadi, artinya kayak sholat sunnah, puasa sunnah, ya antum nggak berdosa, tapi tercela Pak. Iya. Tapi kalau yang dimaksud sunnah di sini ajaran Rasul, nah terus antum ngikutin ajaran siapa? Iya. Bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Kata Ibnu Qayyim, kunci khusyuk dalam sholat itu ada dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar, artinya Allah yang paling besar. Siapa yang Allah itu besar di hatinya, dia pasti khusyuk. Tapi siapa yang Allah tidak besar di hatinya, dia tidak akan bisa khusyuk. Iya. Saya PNS Ustadz, udah jenuh dengan lingkungan kerja Ustadz. Ya. Saya mengundurkan diri tapi prosedurnya berbelit-belit dan sulit. Boleh nggak saya mengundurin diri secara paksa aja, kabur ke tempat kerja, mencari ketenangan hati? Kira-kira antum ditangkap nggak? Ya gara-gara itu antum ditangkap, dimasukin ke penjara, mau nggak? Tapi kalau nggak ada konsekuensi apa-apa, udah cuma dicuekin aja atau di blacklist atau yang lainnya, ya udah terserah antum, silahkan. Ya, masalahnya itu bakalan menimbulkan mudarat apa tidak, gitu loh. Kalau harta kita tercampur antara halal dan haram, bagaimana? Perkirakan berapa yang halal, berapa yang haram. Setelah diperkirakan, yang haramnya dikeluarkan Pak, bagikan ke fakir miskin atau untuk keperluan yang bersifat umum. Iya, tapi tidak berpahala. Bagaimana menyikapi suami yang sering marah? Kalau istri punya suami sering marah, harus berintrospeksi diri apa?
kenapa sih sebabnya suami saya sering marah? Ada apa ya? Harus diperiksa kenapa sering marahnya ini. Karena faktor sering marah itu terkadang pertama kurang istirahat, menimbulkan marah. Atau yang kedua lapar, istrinya lambat masaknya, marah-marah ya pantas aja. Atau yang ketiga nggak puas sama istrinya itu dalam berhubungan, sehingga syahwatnya belum tersalurkan, jadinya marah-marah. Atau yang keempat nih yang paling berat, suka jelalatan di luar, ngelihat yang cantik-cantik di luar, akhirnya berkurang rasa cintanya kepada istrinya, jadi akibatnya suka marah-marah. Ini akibat daripada apa? Maksiat biasanya, Pak. Kalau yang seperti ini berarti ibu harus dandan lebih meno daripada yang luar. Iya. Atau sebabnya karena memang sifatnya memang temperamenan gitu, pemarah. Kalau memang seperti itu, jangan dikasih makanannya makanan daging kambing, tambah kasihnya apa? Kangkung, bayam, ya. Karena kangkung itu bisa mendinginkan hati, ya. Supaya nggak marah-marah terus, gimana suami saya ya? Kasih kangkung, ya. Suami istri sudah bercerai, apa masih bisa berhubungan? Ini talak berapa? Kalau sudah talak bain, kubro, berhubungannya untuk apa? Cuma sebatas ngobrol aja, ada keperluan, nggak apa-apa. Tapi kalau berhubungan intim nggak boleh. Talak berapa? Talak 1. Masih masa idah belum? Kalau sudah selesai masa idahnya boleh kawin lagi, tapi dengan mahar baru dan akad baru. Tapi kalau masih belum selesai masa idahnya, langsung aja datang ke istri, mah mau rujuk deh, mau rujuk, udah selesai, ya jadi istri lagi. Saya pengen bayar hutang tapi orangnya sudah pindah entah kemana. Bagaimana cara bayarnya? Coba dulu cari ada nggak saudaranya. Kalau masih bisa ditemukan saudaranya, titipkan ke saudaranya. Kalau sudah dicari ke sana sini entah kemana, Allahu a'lam, nggak tahu rimbanya kemana, maka boleh disedekahkan atas nama dia. Tapi kalau setelah disedekahkan tiba-tiba dia muncul lagi, gimana? Bayar. Ya. Iya. Taib akhal Islam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.